البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin berhubungan dengan perkara yang wajib atas seorang muslim. Apa itu yang ditegaskan oleh Imam Ibn Abil Iz rahimahullah? Indak Iqbal. Apa yang wajib atas seorang muslim yang kemarin kita ambil? Inti dari pembahasan kemarin bahwasanya fal wajib kamalut taslim li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal inqiyad li amrih wa talaqqi khabarahu bil qabuli wa tasdiq. Nah, ini wajib atas kita semua, kita muslim, untuk menyempurnakan taslim, yaitu betul-betul menyerahkan perkara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi apa? Penetapan hukum, dan tunduk kepada perintah beliau serta menerima semua kabar-kabar beliau. Kalau secara umum pembahasan kemarin berhubungan dengan konsekuensi syahadatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana wajib kita mentauhidkan Allah, demikian pula wajib kita untuk menjadikan beliau sebagai, menjadikan Rasul maksudnya, sebagai satu-satunya yang diikuti. Qala al-Imam Ibn Abil Iz rahimahullah, qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, haddathana Anas bin Iyad قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusun inda babin min abwabih. Imam Ahmad mengatakan dengan sanad sampai ke Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Berarti hadis siapa? Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku duduk bersama dengan saudaraku di suatu majelis yang tidaklah lebih aku sukai aku memiliki unta merah. Aku datang bersama dengan saudaraku, maka tiba-tiba didapati para syekh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi para sahabat-sahabat kibar. Masyiakhatun, jamaknya apa? Masyiakhah banyaknya, jamaknya apa? Wa idza masyiakhatun min ashabi Rasulullah, berarti ini tiba-tiba seorang syekh, ya, karena bentuk mufrad. Jamaknya apa? Hudzaifah. Dan terbalik, masyiakhatun jamaknya masyayikh. Adapun syekhun jamaknya apa? Syuyukhun. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan. Seorang syekh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
duduk di pintu dari pintu-pintunya. Fakarihna an nufarriqa bainahum fajalasna hajratan. Maka kami tidak suka untuk memisahkan mereka, maka kami pun duduk hajratan duduk di suatu tempat terpisah. Nahiyatan munfaridin, tempat yang terpisah. Atau bisa juga wa idza masyakhatun, ini yang diinginkan jenis, ya. Baik itu para syekh bisa. Karena di sini fakarihna an nufarriqa bainahum. Idzakaru ayatan minal Qur'an fatamarau fiha. Ketika mereka menyebutkan ayat dari Al-Qur'an, kemudian mereka berselisih padanya. Hatta rtafa'at aswatuhum, sampai-sampai suara mereka naik, yaitu mengeras. Karena apa? Terjadi perdebatan seputar ayat di dalam Al-Qur'an. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdaban qad ihmarra wajhuhu yarmihim bit-turab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dalam keadaan marah dan wajah beliau telah memerah. Beliau melempari mereka dengan debu, ya, dilempar dengan debu. Baik. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, mahlan ya qaum bihadza uhlikatil umamu min qablikum. Pelan-pelan wahai kaum, dengan sebab ini umat-umat sebelum kalian dibinasakan. Bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa darbihimul kutuba ba'daha bi ba'din. Disebabkan karena penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, dan dikarenakan membentur-benturkan sebagian kitab dengan sebagian yang lain. Innal Qur'ana lam yanzil yakdzibu ba'duhu ba'dha bal yusaddiqu ba'duhu ba'dha. Sungguhnya Al-Qur'an tidaklah turun dalam keadaan mendustakan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Bahkan sebagiannya membenarkan kepada sebagian yang lain. Fama araftum minhu fa'malu bih wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimih. Maka apa saja yang kalian ketahui darinya, amalkanlah. Dan apa saja yang kalian tidak ketahui darinya, maka kembalikanlah kepada yang mengilmuinya. Baik, ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu dalam konteks peringatan kepada sebagian sahabat yang berselisih seputar ayat di dalam Al-Qur'an. Dan beliau jelaskan prinsip yang sangat bagus untuk seorang bisa selamat. Yang diilmui ya diamalkan, yang belum diketahui kembalikan kepada yang berilmu, bertanya dan belajar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dengan sanad hasan. Qala wala syakka anna Allah qad harrama al-qawla alaihi bighairi ilmin. Tidak syak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah haramkan berbicara atas namanya tanpa ilmu. Qala ta'ala qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Pada ayat ini jelas, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala katakan, qul, katakanlah wahai Nabi, hanyalah yang Rabbku haramkan yaitu al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, yaitu dosa yang sangat nampak keburukannya. Ma dhahara minha ma batan, baik yang
jelas terang-terangan maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya bighairil haq, dan perbuatan dosa serta kezaliman tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian melakukan kesyirikan pada Allah yang tidak turun padanya ilmu sedikit pun. Dan yang terakhir, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian katakan atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, apa-apa yang tidak kalian ilmui, kalian mengatakan atas nama Allah, maka ini termasuk keharaman yang sangat besar. Wa qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Ya, jangan kalian berucap pada perkara-perkara yang kalian tidak memiliki ilmunya. Jangan kalian terjunkan diri kalian pada hal-hal yang tidak kalian memiliki ilmu padanya. Fa'alal 'abdu atau fa'alal 'abdi an yaj'ala ma ba'athallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu huwal haqqul ladzi yajibu ittiba'uh. Maka wajib atas seorang hamba untuk menjadikan apa-apa yang Allah utus dengannya para rasul dan Allah turunkan dengannya kitab-kitabnya, yaitu adalah perkara yang hak yang wajib untuk diikuti. Jadi harus diyakini bahwasanya itu hak. Fayusaddiqu bi annahu haqqun wa sidqun, dan membenarkan bahwasanya itu perkara yang hak dan benar. Wa ma siwahu min kalami sa'irin nasi ya'riduhu alaih. Dan selain itu dari perkataan manusia, maka hendaknya dipaparkan kepada dalil Alkitab maupun As-Sunnah. Nah, fa in wafaqahu fahuwa haq, jika mencocoki maka itu hak. Wa in khalafahu fahuwa batil, jika menyelisihi maka itu batil. Ini prinsip yang harus kita pegang. Jadikan sebagai timbangan Al-Quran dan Sunnah. Semua perkataan manusia maka hendaknya ditimbang dengannya. Yang cocok ia dikatakan hak, yang menyelisihi itulah batil. Wa illam ya'lam, dan jika dia tidak mengetahui hal khalafahu aw wafaqahu, yakunu dzalikal kalamu mujmalan la yu'rafu muradu sahibih. Jika tidak tahu apakah itu mencocoki atau apakah itu menyelisih atau mencocoki, maka berarti itu adalah kalam yang mujmal, kalam yang masih global, yang tidak diketahui maksud dari orang yang mengatakannya. Aw qad urifa muraduhu lakin la yu'raf hal ja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam bitasdiqihi aw bitakdzibihi. Atau mungkin diketahui maksudnya tapi tidak diketahui apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan atau mendustakan. Nah, kalau demikian fa innahu yumsiku anhu, maka sungguhnya dia menahan diri dari hal tersebut. Wala yatakallamu illa bi'ilmin, dan tidak berkata kecuali dengan ilmu. Wal ilmu maqama alaihi dalil. Nah, ini kaidah pokok. Hakikat ilmu ikhwan, wal ilmu maqama alaihi dalil. Wan nafi'u minhu ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah apa saja yang tegak di atasnya dalil. Berarti kalau tidak tegak di atasnya dalil bukan ilmu. Nah, dan yang bermanfaat dari ilmu yang ada adalah apa-apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakunu ilmun min ghairi Rasul lakin fil umuri dunyawiyah. Dan terkadang ilmu ia datang dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pada perkara-perkara duniawi, mithlu tib wal hisab wal filahah, seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian. Maka ini tidak mengapa, serahkan kepada ahlinya. Nah, karena bagaimanapun juga manusia memiliki kebutuhan terhadapnya. Bahkan apabila tidak ada kaum muslimin yang mempelajarinya, nah pada orang-orang tertentu yang ditunjuk menjadi wajib baginya untuk belajar hal tersebut. Karena nah padanya kemaslahatan kaum muslimin. Wa amal umurul ilahiyah wal ma'arifud diniyah fa hadhihi al-ilmu fiha ma ukhidha 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam la ghairi. Adapun perkara-perkara seputar keilahian
dan pengetahuan-pengetahuan agama, maka ilmu tentangnya adalah apa saja yang diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dari selainnya. Dan ini hak yang harus kita bedakan, akhwani fillah. Na'am, barakallahu fikum. Naktahi bihadza, subhanakallah.